Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di pagi ini kita masih diberi kemauan dan kemampuan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita mengambil judul mengenai macam-macam amalan. Ada amalan itu apa sih, Pak? Amalan itu perbuatan. Ya. Jadi ada amalan amal yang baik dan amal yang buruk. Amal yang baik disebut amal apa, Pak? Amal soleh. Ya. Amal buruk amal salah. Amal soleh, amal buruk disebut amal toleh. Pernah dengar kan? Soleh dan toleh, baik dan buruk. Nah, tapi kalau ada kotak amal jadinya apa namanya? Kotak perbuatan. Nggak tahu karangan siapa itu, kotak amal. Nah, banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin, baik itu merupakan suatu perintah ataupun yang bukan diperintah. Misalnya apa, Pak? Yang jelas yang kita gampang ambil contohnya yaitu sholat. Sholat yang 5 waktu itu jelas diperintah. Tetapi ada juga orang melakukan sholat yang tidak diperintah. Tetapi ini dilakukan terus-menerus, Pak. Misalnya sholat ba'da asar, ba'da subuh. Itu kan nggak ada contohnya. Tapi ada orang yang melakukan itu. Jadi ada bermacam-macam amalan, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Paling tidak ada 5, Pak, amalan ini. Yang pertama, amal yang utama. Yang kedua, amal yang dicintai. Yang ketiga, amalan yang baik. Yang keempat, amalan yang disukai. Yang kelima, amalan yang tertolak. Jadi ada 5 nih. Ini konteksnya amal ibadah ya, Pak. Mari coba kita kupas satu persatu nih amalan tersebut. Yang pertama tadi apa? Amalan yang utama. Amalan utama disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Bukhari Muslim. An Ibni Mas'udin qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ayul amali afdalu ya Rasulullah? Qala as-sholati fi waqtiha. Qultu summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qultu summa ayyu? Qala birrul walidain. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amal perbuatan yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang kedua, aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah menjawab, berjihad di jalan Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, Rasulullah menjawab, yaitu birrul walidain, alias berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ada 3 ya Pak ya, itu amalan yang utama. Tetapi di kesempatan yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya lagi oleh sahabat yang lain, beliau jawabannya ada yang lain. Sebagaimana hadis berikut ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sama, Pak. Ayu a'mali afdalu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, imanun billahi, iman kepada Allah. Summa mada? Qala al-jihadu fi sabilillah. Sama nih jawabannya sama yang Ibnu Mas'ud tadi. Kemudian yang ketiga, summa mada? Qala hajjun mabrurun, yaitu haji yang mabrur. Jadi ada 3 pertanyaan juga, yaitu amalan yang utama beriman kepada Allah dan haji yang mabrur. Kita ulas satu-satu ya Pak ya. Sholat tepat waktu. Habiskan baterainya. Mengenai pertanyaan tadi, amalan utama, Rasulullah menjawab, yang pertama sholat tepat waktu. Sholat memang bukan hanya sekedar rutinitas ibadah yang dikerjakan 5 waktu dalam sehari. Namun sholat menjadi bukti keimanan dan ketaatan seorang muslim. Ini amalan yang diperintah di dalam Al-Quran, sholat itu. Misalnya kita buka banyak sekali di dalam Al-Quran itu, tetapi akan saya beri contoh satu saja, yaitu surat An-Nisa ayat 103. Kita baca yang ayat terakhir aja Pak. Fa'aqimus sholata inna sholata kanat alal mu'minin kitabam mauquta. Ya Pak Anto ya. Maka dirikanlah sholat sebagaimana biasa, karena sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat merupakan kewajiban dan waktunya pun sudah ditentukan.
Maka tadi ada jawaban sholat tepat waktu itu. Nah, di situ ada keutamaan. Adapun dalil hadis mengenai kewajiban sholat, di antaranya adalah dalam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Faradallahu ala ummati lailatal Isra'i khamsina sholatan, falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin." Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra mewajibkan atas umatku sholat 50 rakaat, 50 waktu. Kemudian aku terus-menerus kembali kepada Allah dan memohon keringanan, sehingga Allah menjadikan menjadi 5 waktu sholat sehari semalam. Jadi jelas itu tadi mengenai kewajiban sholatnya dan yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Nah, saya di sini tidak berbicara mengenai fikih sholatnya, tapi sekedar diketahui bahwa sholat tepat waktu adalah perkara yang utama. Sholat selain merupakan rukun Islam yang kedua, juga merupakan amalan yang utama yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim. Tentu yang sudah balik, Pak, yang sudah dibebani syariat. Nah, apa keutamaannya di dalam sholat ini? Yang pertama adalah sebagai penghapus dosa. Itu loh, Pak, yang hadisnya dari sholat Jum'ah ke Jum'ah, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah. Di antara itu adalah penghapus dosa. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan derajat. Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian ia berjalan ke rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan, maka langkah yang pertama atau langkah yang satu menghapus kesalahan. Berarti seimbang dengan yang tadi menghapus dosa. Dapat 2 itu, Pak. Yang satu, langkah yang satu lagi meninggikan derajat. Jadi langkah kita semua tadi dari rumah dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita menjalankan sholat berjamaah di masjid ini, langkah kita dari rumah sudah tercatat. 1 langkahnya menghapus kesalahan, 1 langkahnya meninggikan derajat. Jadi keutamanya itu, Pak. Ada lagi keutamanya, yaitu dijauhkan dari sifat munafik. Ya, Pak. Khusus untuk sholat isya dan subuh, ini para ulama menegaskan bahwa 2 ibadah ini adalah sebagai ujian sekaligus pembeda antara orang muslim yang imannya benar dan muslim yang munafik. Ini Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asqala salatin alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah SAW bersabda, sholat yang dirasakan berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwan walaqad hamamtu an amura bis sholati fatuqama summa amura rajulan fayusolliya bin nasi summa an taliqa ma'iya birijalin ma'ahum huzamun min khotabin illa qaumin la yashaduna sholata fa uharriqa alaihim buyutahum binnar. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya di antara sholat subuh dan isya itu, Pak, maka kata Rasulullah, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga sholat didirikan. Kemudian kusuruh seseorang dan dia mengimami manusia. Lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar untuk menjumpai suatu kaum yang tidak menghadiri sholat. Lantas aku bakar rumah mereka. Ini keinginan Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak membakar, Pak. Karena dia itu saking sayangnya kepada umatnya, jangan sampai sholat subuh dan isya itu ditinggalkan. Jangan tidak menghadiri sholat berjamaah, karena di dalamnya banyak sekali keutamaan. Makanya dikatakan kalau kamu tahu, kamu akan berjalan dengan merangkak. Misalnya, Pak, di seberang sana itu ada emas, ya, Pak, emas ini gunung emas. Ya. Lalu diberitahu, nah di sana ada gunung emas, siapa saja boleh mengambil di sana, siapa saja. Tapi ketika mau diambil, ternyata di jalanan itu jembatannya runtuh, sehingga sulit untuk berjalan. Kira-kira kalau masalah itu tetap mau dilalui apa enggak, Pak? Mau dilakonin apa enggak untuk ngambil emas itu? Walaupun jembatannya runtuh, walaupun dia akan turun, tenggelam, naik, saya yakin akan diambil itu emas. Karena bebas, siapa saja boleh. Makanya perumpamaan ini sebagaimana Rasulullah tadi katakan, kamu akan berjalan merangkak kalau kamu tahu keutamaannya di dalam sholat subuh dan isya ini. Berarti ada keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, itulah pentingnya sholat subuh dan isya berjamaah. Kemudian tadi yang kedua yaitu aminu billah, beriman kepada Allah. Tadi kan ditanya, Rasulullah ditanya apa amalan yang utama, di antaranya adalah beriman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah tentu menempati ranking pertama, ya, paling di atas. Karena iman ini menjadi kunci, Pak. Menjadi syarat dan kunci sebagai pembuka surga. Dalam amalan-amalan perbuatan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman merupakan dasar atau pondasi yang di atasnya tegak berbagai amalan yang lain.
Oleh karenanya hendaknya setiap diri kita senantiasa menjaga dan merawat iman dengan senantiasa memperbarui iman. Gimana caranya untuk memperbarui iman? Yaitu dengan membaca setiap hari syahadat itu, Pak. Di dalam hadis disebutkan untuk memperbarui iman seseorang itu terus mengucapkan syahadat. Di samping itu, untuk menjaga dan merawat iman kita memiliki ba'iyah. Ba'iyah itu apa ya? Ba'iyah itu sekitar kita, Pak, lingkungan kita itu. Ba'iyah yang islami. Serta menghindari diri dari segala amal perbuatan yang merusak keimanan dengan cara meminimalisir kemaksiatan. Sebab kita tuh kadang-kadang ya sadar atau nggak sadar masih suka berbuat maksiat. Ya nggak, Pak Sodik? Terutama mata ya, Pak. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Maka saya sebutkan tadi meminimalisir. Syukur-syukur kalau bisa itu. Masya Allah. Nah itu iman menempati ranking yang pertama. Kemudian yang ketiga tadi disebutkan jihad fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Jihad itu artinya apa, Pak? Berjuang, dalam tataran lain yaitu bersungguh-sungguh, Pak. Berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan apa, Pak? Untuk menegakkan kalimatullah, yaitu Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran itu banyak perintah, banyak larangan, banyak kabar, ada lagi perumpamaan dan yang lainnya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berjuang bersungguh-sungguh dalam menegakkan kalimatullah, sehingga apa yang kita lakukan terbiasa sinergi atau sinkron ya dengan Al-Quran. Misalnya kita mau berbuat apa, oh Quran gimana, boleh apa enggak, itu lihat larangannya. Kemudian yang keempat, yang utama lainnya berdasarkan hadis di atas tadi adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu haji yang mabrur. Ini haji kemarin udah beberapa bulan yang lalu udah saya sampaikan di sini. Jadi yang penting seseorang yang berhaji yang ingin mabrur itu memiliki tiga syarat, baik dari segi fisiknya, ekonominya, maupun ilmunya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi 3 syarat itu harus dipenuhi, Pak. Sebab kalau tanpa fisik, di sono ibadah fisik, Pak, berat. Tanpa ekonomi, yang di rumah keleleran, zalim. Apalagi harus dengan ilmu, karena di sana ibadah harus memakai ilmu, Pak, nggak bisa sembarangan. Kemudian yang kelima yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Hukumnya apa, Pak, berbakti ini pada orang tua, Pak? Wajib ya? Benar, Pak. Wajib hukumnya. Sebab di dalam Al-Quran itu banyak sekali diperintahkan. Ya, misalnya kita ambil di surat Al-An'am ayat 151, Pak. Di situ
berbakti kepada orang tua diletakkan di urutan kedua setelah larangan syirik. Setelah larangan berbuat syirik. Di ayat lain pun begitu. Misalnya di surat Luqman atau di surat Al-Isra itu ada. Di ayat tersebut ada perkataan diharamkan. Atau kita baca dulu, Pak. Kita baca itu Al-An'am 151. Kita baca artinya. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan ini ya. Diharamkan Tuhan kepadamu. Yang pertama, jangan mempersekutukannya. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapak. Dan seterusnya, Pak ya. Jadi menempati urutan kedua nih, birrul walidain ini. Jadi kalau dilanggar karena itu tadi haram, kalau dilanggar dosa, Pak. Sebagaimana hadis berikut, di dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah mengatakan ini dosa besar. Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi salasan. Maukah engkau aku beritahukan 3 dosa besar? Yang pertama, al-isroku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Yang ketiga, wa syahadatu zur au qaulu zur, dan kesaksian dusta atau ucapan dusta. Hadis riwayat Muslim. Nah, ketiga ini merupakan dosa besar, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang tua, maupun dosa kepada manusia. Jadi ayat tadi mengatakan haram dan hadis mengatakan dosa besar. Artinya siapa yang berbuat haram berarti ia akan menanggung akibatnya, yaitu dosa besar. Adapun durhaka kepada orang tua, dalam suatu riwayat, maka siksaannya akan disegerakan di dunia. Allah sudah menyediakan siksa untuk pelakunya, dan di akhirat lebih dahsyat. Karena durhaka itu termasuk bisa juga aniaya kepada orang tua, atau juga memutuskan silaturahim. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, ma min dambin ajdaru an yu'ajjilallah li sahibihil uqubata ma'ama yaddakhiru lahu minal baghi wa qati'ati rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan siksaannya di dunia yang telah disediakan oleh Allah untuk pelakunya melebihi dosanya orang yang berlaku aniaya dan memutuskan hubungan kerabat. Jadi dosa atau siksaan di dunia ini bentuknya kayak apa kita nggak tahu, Pak. Pokoknya orang dikasih mental aja udah. Entah itu diberi sakit yang terus menerus, entah itu disempitkan rezekinya, kita nggak tahu, atau susah segala urusannya. Nah, itu adalah
Barangkali itu bentuk-bentuk siksaan Allah di dunia. Untuk itu agar setiap diri kita harus berhati-hati dalam berucap kepada orang tua. Jangan sampai menyakiti. Sebab kadang ini kita itu nggak sadar perkataan kita itu bisa menyakiti orang tua. Sebab kalau orang tua itu sudah sakit sampai kesel, ini yang bahaya, Pak. Karena ini bisa menimbulkan murka Allah. Karena ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Jadi kita harus hati-hati terhadap anak. Kalaupun anak itu seandainya nakal, Pak. Seandainya kalau bahasa Jawa beling ya, Pak ya. Beling ya. Bandel gitu ya. Itu ya dinasehatin, tapi jangan sampai kita murka itu. Jangan sampai kita tuh marah-marah meledak-meledak gitu. Karena ketika orang tua itu marah, meledak, emosi yang luar biasa, maka anak itu dalam wilayah kemurkaan Allah. Ini yang bahaya, Pak. Dan kita nggak tahu umur seseorang. Itu anak-anak kita sendiri, walaupun sebandel apapun, kita sekedar menasehatin, kita sekedar memberitahu, jangan sampai kita meledak-ledak marahnya. Nah, berkaitan dengan hadis tersebut, ini ada kisah tentang kemurkaan Allah. Kisah Alqamah, Pak. Udah pernah dengar, Pak? Alqamah. Sahabat Nabi, Pak, namanya Alqamah. Jadi Alqamah ini seorang sahabat yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan sholat, puasanya, sunah-sunahnya, sedekahnya tak pernah terlewatkan. Namun di penghujung hayat ia susah mengucapkan kalimat thayyiban. Nah, dikisahkan saat Alqamah ini sakit, istrinya mengirimi utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Maka begitu Rasulullah menerima kabar tersebut, langsung mengutus kepada sahabat yang lain, yaitu Ammar, Bilal, dan Suhaib, untuk menjenguk dan untuk mengajarkan kepada Alqamah kalimat thayyiban, yaitu la ilaha illallah. Namun lisannya Alqamah itu kaku, Pak, tidak bisa berucap. Berkali-kali diajarin, tidak bisa bicara. Akhirnya sahabat ini kembali memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, ibunya, ia masih hidup, tetapi beliau sudah sangat tua. Maka Rasulullah SAW meminta, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan aku yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Maka apa jawab
Ibunda Alqamah. Biarlah aku sendiri yang menemui Nabi, karena ini adalah hakku untuk menemui Nabi. Dengan bantuan tongkatnya, Ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi SAW. Setibanya di rumah Nabi, ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, "Wahai Ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku." Kemudian Rasulullah bertanya, "Bagaimana keadaan anakmu?" Ia menjawab, "Wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya?" Kata ibunda, "Aku tidak suka kepadanya, karena ia lebih mementingkan istrinya daripada aku. Aku telah tersakiti oleh kata-katakannya, bahwa aku," kata ibunya ini, "mengira aku akan menghabiskan setiap makanan yang disediakan." Maka ketika itu aku sangat tidak suka terhadap Alqamah. Berarti ibunya ini murka ya Pak. Sang ibunda yang membuat Alqamah karena kemurkaannya ini menjadi penghalang mengucapkan syahadat, Pak. Mengucapkan kalimat thayyiban. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya." Maka ibunda bertanya, "Untuk apa ya Rasulullah?" "Aku akan membakar Alqamah." Maka Rasulullah bertanya sekali lagi, "Apakah engkau akan memaafkan Alqamah? Dia bukan anakku." Saking bencinya itu Pak, saking tidak senangnya. "Benarkah yang engkau katakan itu?" kata Rasulullah. Sebenarnya hati ibunya sebenarnya tidak mau berkata seperti itu. Maka Rasulullah sekali lagi menyuruh kepada Bilal dan sahabat yang lain untuk mengumpulkan kayu bakar. "Baik, kalau ini memang bukan anakmu, maka Alqamah ini akan saya bakar, karena azab Allah di akhirat lebih pedih dari apa yang dirasakan di dunia ini." Maka ibunya dengan naluri keibuannya, maka dia memaafkan. "Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatnya. Hatiku tetap tak tega engkau membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri." Maka setelah itu Rasulullah, "Maka maafkanlah anakmu selama ini." Begitu ibunya memaafkan Alqamah ini, tidak lama kemudian Alqamah bisa mengucapkan syahadat. Nah, Alqamah tidak maka karena ridhonya orang tua itu, maka si Alqamah tadi bisa mengucapkan kalimat thayyiban. Nah, karena sudah tiba ajalnya, memang sudah waktunya ia meninggal, begitu ia mengucapkan syahadat, Alqamah meninggal. Ya.
Jadi ada hikmah yang banyak sekali di dalam berbakti kepada orang tua. Maka kemudian beliau memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, Rasulullah SAW berdiri di pinggir lubang kubur. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibunya, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibunya." Jadi kalau masih ada orang tua yang hidup bersama kita atau tidak, maka berdasarkan hadis tadi, kisah tadi, kalau ibunya ada sesuatu yang perlu dibantu, maka bantulah. Utamakan ibunya, Pak. Sehingga supaya tidak timbul kebencian atau ketidaksenangan orang tua terhadap anak. Namun sebaliknya, nah ini keutamaannya, Pak, berbuat baik kepada orang tua, maka banyak keutamaannya. Bagi siapa saja yang berbuat baik kepada orang tua, maka akan didapat dua hal yang sangat penting, yang sangat kita senangi. Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Man ahabba an yumadda fi umrihi wa yuzada fi rizqi falyabarra walidain wal yasil rahimahu." Siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya, Bapak senang panjang umur apa enggak? Senang kan ya, Pak? Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, berarti ada dua nih, panjang umur dan rezeki. Hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, Nabi SAW jamin akan dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya. Umur bukan karena angka-angkanya, Pak, bukan panjang yang sudah ditetapkan 70 jadi 75, bukan itu. Tapi keberkahannya. Begitu juga rezeki. Tidak selalu dengan fulus. Bisa aja kita dikasih sehat, dikasih kemudahan. Sehingga itu dua hal yang sangat kita senangi. Itulah amalan-amalan utama yang ada 5 tadi, yaitu sholat tepat waktu, kemudian jihad fisabilillah, berbakti kepada orang tua, iman kepada Allah, dan haji yang mabrur. Kemudian kita ke nomor 2-nya, yaitu amalan yang dicintai Allah. Kira-kira amalan apa ini, Pak? Amalan yang dicintai Allah. Ya, sesungguhnya amalan yang dicintai Allah, yakni amalan yang dilakukan secara kontinu atau rutin, terus menerus, meskipun sedikit.
Artinya kita melakukan satu amalan itu sedikit tapi continue, Pak. Nah, itu amalan yang dicintai. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhanas, khudu minal a'mali ma tutiquna, fa innallaha la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama wa in qalla." Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Dan sungguh, ini poinnya, Pak, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Ya. Dalam hadis lain, tetaplah dalam kebenaran dan bersikaplah yang lurus. Ketahuilah bahwasanya amalan seseorang tidak dapat memasukkan ke dalam surga. Dan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Hadis Bukhari Muslim. Jadi misalnya orang yang gemar tahajud, Pak, walaupun hanya 2 rakaat, tapi dikerjakan terus-menerus, ini amalan yang dicintai Allah. Bahkan witir aja 1 rakaat, Pak, udah 1 rakaat witir, kan sedikit kan, Pak. Tapi karena ini dikerjakan terus-menerus continue, ini amalan yang dicintai Allah. Daripada kita misalnya tahajud 11 rakaat, 20 rakaat, tapi berhenti, 6 bulan berhenti, gak pernah lagi. Atau juga sholat duha, 2 rakaat, 4 rakaat, tapi rutin. Itu amalan yang dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta, apa yang susah buat kita, Pak? Sedikit, tapi rutin itu. Kemudian yang ketiga, 4, amalan yang baik. Apa nih amalan yang baik, Pak? Amalan yang baik adalah amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana kita tahu kalau amalan itu diterima? Memang secara kasat mata kita nggak tahu, Pak, di dunia ini, kecuali nanti di akhirat. Tapi yang pertama kita harus yakin, yang kedua harus memenuhi syarat-syaratnya. Sebab Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jadi sesuatu yang baik Allah akan terima. Nah, selain kita yakin, tadi dikatakan ada syaratnya. Syaratnya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang baik, yaitu pertama, apa yang dilakukan ikhlas. Harus ikhlas, Pak. Semua lillahi ta'ala. Dalilnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu, Pak. Jadi semua hanya karena Allah, harus ikhlas. Kemudian apa dukungan dalilnya di Al-Bayyinah, Pak. Itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahad-din. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Jadi harus ikhlas. Ikhlas artinya apa, Pak? Ikhlas artinya apa? Ya? Pasrah.
Ya nggak apa-apa Pak. Tapi kalau dalam tataran agama, ikhlas itu artinya murni. Murni itu tidak bercampur Pak. Walaupun bensin segelas atau susu segelas, kalau dicampur sedikit aja dengan kopi, nggak murni lagi. Begitu juga ibadah, tidak menyekutukan Allah, artinya murni Pak. Murni hanya untuk Allah, jangan dicampur dengan apapun. Yang kedua syaratnya yaitu selain ikhlas, harus mengikuti contoh dari Nabi SAW. Kita mengulas hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu amalan yang baik adalah amalan yang diterima. Bagaimana caranya bisa diterima? Maka pertama kita harus yakin, yang kedua harus ikhlas, yang ketiga harus mengikuti contoh Rasulullah SAW. Sebenarnya saya mau uraikan tapi waktunya udah mau suruk. Udah mau suruk ya? Iya. Nah ini masih banyak Pak. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Nah itulah dari berbagai amalan-amalan yang utama, amalan yang baik dan amalan yang dicintai Allah. 3 itu dulu ya Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Langsung kita tutup atau masih ada tambahan? Mbak Eri biasanya nanya ini. Oke, ya. Berarti kan ada biru walidain. Ya, betul. Baik berbakti pada orang tua. Jangan sampai orang tua kesal. Dulu saya lagi kecil bandel banget Pak. Dulu saya sering kesal. Artinya gini, kalau misalnya kita paham itu, terus masih kan kita nggak tahu ya. Ibu kita Masih ada atau udah meninggal? Itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Udah wafat. Itu gimana caranya supaya, karena kita pernah berbuat tidak baik lah gitu, sampai kita kesal. Iya. Saya yakin itu saya udah maafin lah gitu, bandel-bandel anak-anak gitu. Tapi itu gimana tuh? Iya. Caranya? Iya. Dalam sebuah kajian itu diterangkan, kalau kita punya orang tua sudah wafat, padahal ketika masih hidup kita itu suka bikin jengkel sama orang tua itu. Apa yang harus dilakukan supaya clear lah itu? Yang pertama adalah kita senantiasa mendoakan, istighfar kepada orang tua. Doakan terus Pak. Kemudian yang kedua, kita usahakan untuk menjambangi sahabat-sahabat dekatnya. Jadi memupuk silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Ini masalahnya seperti saya juga Pak, karena kan di luar kota gimana? Kadang-kadang. Nah, 2 itu aja, itu yang saya ketahui, yaitu banyak beristighfar, mendoakan kebaikan kepada orang tua kita, dan kita banyak menemui sahabat-sahabat orang tua kita, sehingga terjalinlah hubungan tetap kepada sahabat orang tua kita. Pasti ya sahabat dan famili Pak. Yang saya pernah dengar itu siapapun yang sering disilaturahimkan oleh orang tua itu kita bakal sambung. Iya. Ya jadi sama ya Pak ya. Saya juga gitu Pak, mengalami Pak. Makanya setiap hari tidak lepas untuk kita berdoa. Karena ada satu cerita Pak. Iya. Imam Masjidil Haram tuh bandel, kalau nggak salah Imam Sudes. Kecilnya bandel Pak. Iya. Ibunya nyumpahin dia, kalau dia pas lagi bandel, mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram gitu tuh.
Sumpahnya baik. Ini caranya kita juga, Ji. Mereka mengajarkan caranya kita kalau ngadepin anak kita yang padal gitu. Iya. Doain malah gitu. Air jadi malah jadi ini malah. Jadi ya. Jadi apa? Banyak kisah itu Pak mengenai kayak gitu tuh. Banyak kisah sih. Jadi Naluri seorang tua pasti nggak akan sebenarnya tega sama anak itu. Cuman kesel aja gitu Pak. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya itu Pak, kita minimalisir sekali untuk tidak menyusahkan orang tua. Ada lagi? Satu lagi boleh nggak? Iya Pak. Jadi gini, ada bersaksi palsu. Oh, saksi palsu ya. Iya. Yang jadi pertanyaan. Dan jadi pertanyaan tadi, yang pertama ada dua hal. Atau mungkin banyak. Tapi yang menurut kan datanya kan bisa kayak ini. Track recordnya ya. Track recordnya. Itu. Ya kalau saya sih anak dan keluarga saya ya usahakan jangan memperhatikan dulu, itu yang pertama dulu. Kedua, ya dua hal ini yang sering di sehari-hari kita mengalami itu. Gimana ini? Yang pertama tadi mengenai khair itu Pak ya. Khair gitu ya. Kalau Ya. keluarga kita sendiri yang ini kita Iya. kenal kan, begitu orang ini baik. Tapi kadang-kadang kan juga ada yang kita. Nah, ini di dalam agama itu, Pak. Kan Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 36, Pak. Mungkin bisa dibaca. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak tahu. Nggak tahu ilmunya, kamu jangan ngikutin. Kata Allah itu, Al-Isra 36 itu. Maka ketika sesuatu itu yang kita tidak ketahui, maka kata Rasulullah, diem. Kalau kamu berkata, berkatalah yang benar dan baik. Kalau nggak tahu, diem. Saya juga diajarin Pak. Itu dulu khair. Apa ada tuntunannya itu khair itu? Itu pertama dulu pertanyaannya Pak. Sampai saat ini saya belum menemukan. Maka kalau ada orang yang mengatakan, apakah jenazah ini waktu hidup baik? Khair semua kan gitu Pak. Nah kita yang belum tahu seperti ini, kita diem Pak. Kita. Adapun yang melakukan silahkan masing-masing. Ya walau alam Pak. Tapi saya lebih selamat kalau saya diem. Nah kadang-kadang kita di samping itu pekewoh Pak. Ada rasa nggak enak. Nah ini agama itu jangan pakai ini Pak. Jangan pakai perasaan gitu Pak. Tapi pakai iman. Nah kalau kita tahu dalilnya silahkan. Kita mau bilang khair. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan Pak. Kadang-kadang kita berdoa untuk kebaikan kan bisa Pak. Kita tahu kalau itu salah, itu kita berbohong, tapi kan supaya kasihan jenazahnya, kita berbaik supaya dia baik. Nah untuk berbuat baik kepada jenazah itu jangan bohong Pak. Tapi doakan. Iya Pak, Doakan Pak. Nah itu tadi persaksian kan. Iya. Dosa saksi orang itu baik. Nah. Masalahnya. Itu jangan disepelekan Pak. Itu bisa dimintai pertanggungjawaban loh Pak itu nanti. Maka yang paling selamat kita doakan. Kan ada tuntunannya. Kalau laki-laki Allahumma firlahu warhamhu. Kalau perempuan Allahumma firlaha. Kalau banyak Allahumma firlahum. Kita ikutin aja Pak itu. Nah, ini banyak sekali tambahan-tambahan. Biasanya seperti itu. Ini tambahan-tambahan itu yang sampai saat ini saya belum tahu Pak. Maka karena belum tahu, berdasarkan ayat itu yang udah saya genggam itu, saya nggak akan melakukan Pak. Hatta macam-macam Pak. Nanti banyak perbedaan. Tapi kalau kita punya sikap dewasa, kita sikap punya bijaksana, dalam perbedaan kita tetap cool Pak. Itu aja ya Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.
Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.